Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran ke-6. Anak-anak, tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut berasal? Ya, kalian benar. Bus berasal dari bensin. Kemudian motor juga dari bensin, bisa Pertalite, Pertamax, atau yang lainnya. Kemudian pesawat terbang berasal dari aftur. Nah, bahan-bahan tersebut itu berasal dari mana ya? Mari kita bahas hari ini. Ayo kita berdiskusi. Amati gambar berikut. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Pengertian minyak bumi. Minyak bumi pada dasarnya adalah campuran dari berbagai senyawa. Di dalamnya paling banyak ditemukan senyawa hidrokarbon dengan jumlah sebesar 90 hingga 99%. Kemunculan minyak bumi bisa memerlukan waktu yang sangat lama karena prosesnya melalui fenomena alam yang bahkan berjalan selama berjuta-juta tahun. Pengertian minyak bumi yang lainnya adalah bahan bakar fosil yang berbentuk cairan kental, berwarna coklat atau kehijauan, dan mudah terbakar. Nah, anak-anak, berikut adalah pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tentu sudah memanfaatkan minyak bumi ini dalam kehidupan kalian. Yang pertama adalah bahan bakar minyak. Yang kedua adalah sumber gas cair. Yang ketiga adalah bahan serat. Yang keempat, industri petrokimia. Yang kelima, industri produksi polimer. Yang keenam adalah bahan polyurethane. Minyak bumi banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermotor maupun mesin diesel. 2. Sumber gas cair. Minyak bumi juga banyak dimanfaatkan sebagai gas cair. Salah satu produknya sebagai bahan serat. Bahan-bahan serat seperti rayon, polyester, nilon, dan tekstil sintesis bisa dibuat dengan pemanfaatan minyak bumi. Khasiat minyak bumi lainnya biasa digunakan untuk mendukung industri petrokimia. Industri ini biasanya memproduksi berbagai barang seperti pupuk urea, serat pakaian, kosmetik, cat, lilin, hingga karet nilon. Minyak bumi sebagai bahan produksi polimer menghasilkan polimer untuk dibuat menjadi mainan, pakaian, hingga makanan. Pemanfaatan minyak bumi yang terakhir adalah menjadikan bahan polyurethane. Bahan ini biasa digunakan untuk membuat busa yang mana berfungsi sebagai tambahan sofa, pelindung barang, matras, hingga jok motor dan mobil. Anak-anak, tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Oleh sebab itu, anak-anak, kita wajib untuk menghematnya. Anak-anak, berkaitan dengan pemanfaatan minyak bumi, ada hak dan kewajiban yang harus kalian kerjakan. Kita ulangi sekali lagi pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang semestinya kita terima. Kemudian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau harus kita lakukan. Nah, dalam hal ini, hak kita adalah memanfaatkan semua sumber energi minyak bumi. Kemudian kewajiban kita adalah tetap menghemat penggunaan
minyak bumi. Anak-anak, simaklah bacaan berikut ini. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Nah, anak-anak, apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Tentu, kita tidak dapat melakukan aktivitas-aktivitas dengan semestinya. Pintar. Kita sebagai warga negara yang baik wajib menghemat penggunaan minyak bumi. Apa maksud kalimat tersebut? Nah, maksudnya adalah kita itu harus menghemat menggunakan minyak bumi. Jika kita bisa berjalan, jika dekat maka sebaiknya kita juga berjalan. Jika bisa menggunakan motor secara berboncengan, nah untuk menghematnya kita bisa juga berboncengan. Apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Nah, kewajiban kita itu adalah menghemat penggunaan energi. Jika kita tidak menghemat energi, maka energi minyak bumi akan cepat habis. Kemudian apa yang terjadi dengan anak cucu kita nanti? Nah, anak-anak, maka dari itu kalian wajib untuk menghemat energi minyak bumi. Berikut adalah contoh poster menghemat minyak bumi. Poster adalah kalimat ajakan yang menarik pembaca sehingga pembaca itu lebih menarik untuk membacanya. Ini contohnya adalah save oil. Kemudian, ayo jalan kaki. Ayo hemat energi, ayo hemat BBM untuk masa depan. Nah, bagaimana cara menghemat energi minyak bumi, Bu? Caranya adalah dengan berjalan kaki jika tempat yang kita tuju itu lumayan dekat ya. Kemudian, menggunakan sepeda. Jika menggunakan sepeda tentu kalian akan sehat juga. Nah, ini berboncengan atau menggunakan ojek online. Menggunakan angkutan umum. Angkutan umum itu kan isinya banyak. Jadi anak-anak bisa menaiki angkutan umum untuk mencapai tujuannya. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan mobil secara rombongan atau satu mobil itu diisi lebih dari satu orang untuk menghemat BBM kalian. Anak-anak, kendaraan memerlukan energi agar dapat bergerak. Begitu pula dengan tubuh kita. Apakah kamu masih ingat sumber energi yang kita perlukan agar tubuh bisa bergerak? Ya, tentu makanan. Makanan yang bergizi. Demikianlah anak-anak untuk materi hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.